Berbagai cara terus dilakukan pemerintah untuk mendorong laju ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Langkah dan kebijakan yang diambil selalu mendapat sorotan, termasuk yang kemudian dituangkan dalam buku diskresi menuju Indonesia Emas 2045. Diskresi sejatinya adalah sebuah kemerdekaan dalam membuat sebuah pilihan dalam mengambil keputusan. Namun diskresi kerap memiliki dampak multiplier, terlebih jika diambil pimpinan sebuah entitas besar. Dalam peluncuran buku berjudul Diskresi Menuju Indonesia Emas 2045, penulis Darwin Cyril Nurhadi menyebut buku ini sejatinya merupakan hasil renungan dan refleksi setelah menjalani sejumlah profesi berbeda selama 30 tahun. Sekaligus memberikan gambaran tentang pentingnya sebuah diskresi untuk membawa sebuah usaha dalam mengatasi tantangan. Setiap kebijakan akan menimbulkan dampak, termasuk terjadinya konflik, apalagi jika dikaitkan dengan seorang pemimpin. Untuk itu dibutuhkan cara mengatasi konflik dalam pengambilan keputusan. Tapi benang merahnya adalah pengambilan keputusan dan penting untuk selalu sadar bahwa ada konflik. Nah itu praktek. Dan konflik ini selalu timbul, baik rangkap jabatan maupun kepentingan untuk pribadi bisa lebih besar. Nah, saat itu kita sadar bahwa hati kita harus bersih dalam membuat keputusan untuk tujuan organisasi. Buku ini juga mengurai peta dan arahan yang sangat jelas, terutama bagi para milenial dalam merancang masa depan. Dalam setiap bab, penulis selalu mengakhiri dengan memberi masukan dan saran tentang bagaimana agar Indonesia Emas tahun 2045 bisa tercapai. Diharapkan lewat buku ini, generasi milenial yang sudah jadi pemimpin atau yang akan menjadi pemimpin pada masanya mulai ikut memikirkan dan bertindak nyata untuk masa depan bangsa. Banyak sekali bisa kita pelajari dari buku ini. Bagaimana proses pengambilan keputusan, betapa pentingnya governance, dan yang terakhir, arahnya institusi yang kita sekarang sedang duduk, diarahkan kemana. Itu yang paling penting, poin A ke poin B. Dan dengan itu ya kita semua punya view masing-masing, misi masing-masing, tapi tentu dengan niat membuat Indonesia yang jauh lebih baik dan Indonesia emas bahasanya. Jadi ya, ini challenge buat kita, saya sama Mas Sita kali ya, 22 dekade. Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Pertamina, Budi W. Sucipto, menilai diskresi ini terjadi antara lain akibat adanya perbedaan antara persepsi dan kondisi sebenarnya. Misalnya dalam sebuah usaha, terdapat kebutuhan dana yang besar untuk pengembangan dan pembangunan, sementara sumber daya yang ada terbatas. Kondisi ini tentu mendorong pentingnya melakukan perbaikan bersama-sama. Bagi pimpinan nggak bisa dia sendirian. Dia harus bergerak semuanya bersama-sama, dan sebagai top leaders, mereka harus jadi role model. Kemudian yang ketiga adalah, di samping role model harus memberikan empowerment kepada employees-nya. Tadi, pemimpin nggak bisa bergerak sendirian untuk jalan status quo, pemimpin perlu seluruh karyawan untuk bergerak, seluruh komponen dalam organisasi bergerak, maka pemimpin harus memberdayakan anak buahnya. Buku karya Cyril berangkat dari disertasinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Cyril berharap buku ini bisa memberikan sumbangsi bagi para pemimpin untuk mengarahkan organisasinya, termasuk negara Indonesia, ke arah yang lebih baik. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.